Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum itu Bapak ingin mengenal kalian satu persatu. Ya. Oke, kalau begitu mulai dari yang sebelah kanan saya, yang cowok ya. Oh ya. Ya, perkenalkan nama saya Doni. Asal saya dari Pak, dari Kabupaten Buol. Oh iya, hai Doni. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Christine, saya dari Palu. Hai Kristi. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Zaskia dari Palu. Hai Zaskia. Hai. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Titi dari Palu Barat. Oh, Titi. Hai Titi. Hai Titi. Perkenalkan, nama saya Sisi dari Panolo. Hai Sisi. Hai Sisi. Perkenalkan, nama saya Lucinta dari Palu. Hai Lucinta. Oke, nah di sini Bapak sedikit ingin menjelaskan mengenai gaya belajar. Oke, yang pertama ada macam-macam gaya belajar. Gaya belajar yang pertama itu ada visual, belajar dengan cara melihat. Nah, bagi siswa yang gaya belajarnya visual, yang memegang peranan penting adalah mata penglihatan. Nah, dalam hal ini metode pengajaran yang digunakan guru itu sebaiknya lebih banyak dititik beratkan pada beragam media, seperti contohnya PowerPoint menggunakan Infobus. Nah, kemudian itu guru mengajak mereka untuk melihat objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Nah, atau dengan cara menunjukkan alat peraganya langsung, seperti itu. Nah, yang kedua itu sebelum itu kita masuk yang kedua, ada yang tahu apa itu gaya belajar? Yang belajar. Tidak Pak. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya belajar adalah gaya atau tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Sedangkan belajar adalah menuntut ilmu. Nah, jadi belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang aktif untuk menuju suatu arah tertentu yang dapat meningkatkan perbuatan, kemampuan, atau pengertian baru. Nah, menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Nah, selain itu, menurut Adi W. Gunawan, pengertian gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, mengerti suatu informasi. Nah, ada ciri-ciri gaya belajar. Yang pertama, bicara agak cepat. Yang kedua itu mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Yang ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang kelima itu lebih suka membaca daripada dibacakan, dan lain-lain. Nah, strategi untuk mempermudah belajar visual. Yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar atau diagram dan peta. Yang kedua, gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi seperti buku dongeng, cerita rakyat, dan lain-lain. Terus yang keempat itu ada gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Yang kelima itu ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan idenya ke dalam gambar. Nah, kelebihan gaya belajar visual ini yaitu dapat mengingat detail dan warna dengan sangat baik, mampu membaca, mengeja, dan menghafal pelajaran dengan baik. Yang ketiga, sangat baik dalam mengingat wajah seseorang, tetapi seringkali lupa dengan nama orang tersebut. Namun selain ada kelebihannya, ada juga kelemahan yang terdapat dalam gaya belajar visual. Yang pertama yaitu susah belajar dalam suasana yang ramai atau ribut. Yang kedua, susah memahami penjelasan guru tanpa disertai dengan gambar atau grafik. Yang ketiga, terganggu konsentrasinya saat melihat tampilan yang menurut tidak menarik. Nah, yang kedua,
yaitu seperti di awal tadi Bapak bilang macam-macam gaya belajar. Yang kedua itu auditory, belajar dengan cara mendengar. Nah, lirik kanan, lirik kiri bila berbicara sedang saja. Siswa yang bertipe auditory ini mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau pendengarnya. Nah, untuk itu maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarnya. Nah, ciri-ciri gaya belajar auditory ini sepertinya yang pertama, saat bekerja atau suka bicara pada diri sendiri. Yang kedua, penampilannya rapi. Yang ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan yang pernah dilihat. Yang kelima itu senang membaca dengan keras dan mendengarkan dan lain-lain. Nah, strategi untuk mempermudah gaya belajar ini, yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik atau mengajarkan anak-anak. Yang keempat, diskusikan ide dengan anak-anak secara verbal. Yang kelima, biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkan sebelum tidur. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, jika melakukan presentasi suatu hasil kerja dapat melakukannya dengan baik, jadi anak itu cepat menangkapnya. Yang kedua, dapat dengan mudah menirukan perkataan orang lain dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memiliki tata bahasa yang baik. Nah, namun selain itu dia mempunyai kelemahan. Kelemahan yang pertama, tidak membaca dengan baik. Yang kedua, susah mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, susah untuk membuat karangan. Nah, gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik atau belajar dengan cara bergerak. Nah, anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Nah, ciri-ciri belajarnya yaitu penampilannya rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, belajar melalui manipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, dan yang terakhir menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca dan lain-lain. Nah, strategi untuk mempermudah belajar anak kinestetik, yang pertama, jangan dipaksa untuk belajar sampai berjam-jam. Nah, yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplor lingkungannya. Yang ketiga, gunakan warna-warna terang, contohnya seperti kuning, merah, dan hijau. Yang keempat, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik dan lain-lain. Nah, selain itu, kelebihan yang dimiliki gaya belajar kinestetik ini, yang pertama, umumnya memiliki penampilan yang rapi. Yang kedua, lebih pintar dalam bidang olahraga. Yang ketiga, suka dengar pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium. Nah, selain itu dia mempunyai kelemahan. Yang pertama, mudah gelisah dan frustasi. Yang kedua, kurang baik dalam melakukan pengerjaan kata. Yang ketiga, jika membaca menggunakan jari telunjuk. Nah, faktor-faktor yang pengaruh gaya belajar yaitu faktor jasmania. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor kelelahan. Nah, gaya belajar faktor-faktor ekstern atau dari luar, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. Oke, cukup sekian materi yang Bapak jelaskan tadi. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.